kami, dan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami kepada Tuhan, dan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar di sore hari ini. Mari Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di dalam hati kami, dimanapun kami berada di rumah-rumah jemaat masing-masing bersama keluarga, bahkan kami keluarga pastori yang ada di pastori ini Tuhan. Kami mau angkat pujian, kami mau angkat penyembahan kami kepada Tuhan. Ini hati kami terbuka dan kami mengakui Tuhan, bahwa keberadaan kami saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Keberadaan saat ini kami sangat mensyukurinya Tuhan. Sangat-sangat mensyukuri, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kata yang lain yang kami naikkan kepada Tuhan selain ucapan syukur kami kepada-Nya. Kami ingin memuji Engkau. Kami ingin menyembah Engkau di sore hari yang berbahagia ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus, angkat suaramu, naikkan syukurmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih buat pengorbananmu. Kau berikan hidupmu, Kau berikan nyawamu untuk tebus dosa kami. Kau jadikan kami berharga, Kau jadikan kami serupa gambaran. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami angkat Yesus, nama yang berkuasa. Kami panggil Kau, oh Jesus. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita sembah Dia bersama keluargamu. Sembah Dia, agungkan Dia. Mari sama-sama kita menikmati Tuhan. Dan darah Tuhan juga menikmati keberadaan kita. Keberadaan kita yang suci, yang kudus. Mari kita nikmati Tuhan. Persembahkan yang terbaik di sore hari ini. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Dia ada di dalam hidup setiap kita. Di setiap hidup pribadi kita. Dia berada di dalam kehidupan keluarga kita. Oh haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau angkat pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada, ya. Sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus.
berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan, ada sebab anugerah-Mu ada karena cinta-Mu Tuhan. Kasih-Mu terima kasih buat kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bukan memuji-Mu Tuhan selamanya. Kami akan tetap menaikkan pujian syukur kami. Kami tetap akan menaikkan penyembahan kami Tuhan. Selagi ada waktu, selagi Engkau percayakan anugerah kehidupan bagi kami, kami akan tetap setia memuji menyembah Engkau Tuhan, akan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Ini hidup kami Tuhan, betapa baiknya Engkau, kasih-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami. Engkau baik Tuhan, kami ingin memuji Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Dan kami mau bersaksi untuk Tuhan, untuk saling menguatkan satu sama lain, keluarga kepercayaan, perasaan pasti. Pastikan hidup kita, pastikan keluarga kita selalu berada di jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Jemaat Tuhan, nanti saya akan membuka ruang kesaksian. Bagi keluarga-keluarga yang ingin bersaksi, menyampaikan masa PPKM ini, kita tidak bertemu, bertatap muka apalagi ya.
Kita tentunya tidak bisa, dan kita berdoa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap pribadi kita. Minggu pertama dan kedua, bahkan semasa PPKM, saya dan Bapak Gembala bermaksud supaya kita khusus di Zoom ini biar kita saling membagi kesaksian. Ini tidak disiarkan langsung, artinya kita khusus ya, keluarga besar GSJA Anugerah Serang. Mari kita berbagi kesaksian. Nanti saya akan memberikan kesempatan bagi siapa saja. Untuk itu sebelumnya kita akan mau memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Katakan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Amin. Baru itu saya buka kesaksian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Oke, haleluya. Kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya buka ruang kesaksian 5 menit ke depan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sudah bergabung, ada keluarga Ibu Roslin, ya. Mari Ibu Lois, Pak Susanto. Coba tunjukkan wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan. Ada Kak Yeli di sini. Ayo, tunjukkan wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita mau bersaksi. Ada Mama Glory, ada Bapak Putra. Saya beri waktu untuk kita bersaksi sambil kita menunggu yang lain. Tadi ada yang telepon, mungkin minta dikirim linknya lagi. Oke, mari siapa yang mau bersaksi? Pak Susanto, shalom. Bersaksi buat kita ada Eyang. Shalom Eyang. Saya buka ruang kesaksian. Mari kita bersaksi untuk menguatkan satu dengan yang lain. Apalagi di masa PPKM ini kita benar-benar tidak bisa berjumpa, tidak bisa bertegur sapa secara tatap muka. Untuk itu Zoom ini sengaja dibuat khusus untuk kita. Tidak disiarkan langsung ya. Jadi hanya kita dari kita untuk saling menguatkan. Mari Pak Susanto boleh berbagi kesaksian, kami persilakan waktunya. Pak Susanto boleh buka dulu mic-nya. Ya, oke, good. Amin, amin. Puji Tuhan, Bu Pendeta, Pak Pendeta Heri, dan semua saudara kita bisa bergabung di Zoom ini. Amin, puji Tuhan, Bu. Kita mendoakan semuanya sahabat kita tuh sehat walafiat. Amin, amin. Saya sebelumnya juga kena COVID itu yang kemarin itu, Bu. Oh. Saya itu hampir 2 minggu, Bu. Isolasi mandiri ya. 2 minggu. Puji Tuhan juga semua obat-obatan itu dikirim oleh bos saya, Pak Yohanes. Saya itu percaya bahwa bos itu pasti kasih obat yang terbaik. Jadi saya juga tidak sampai ke
dokter buat periksa-periksa lagi, tidak. Hanya andalin dari obat dari Pak Yohanes. Ya, saya makan sekitar ada hampir 2 minggu. Akhirnya kembali keperiksa lagi, dinyatakan negatif. Ya, Wah, puji Tuhan. Saya waktu kena keadaan COVID begini, memang saya sih nggak termasuk berat ya Bu ya. Ya, pas saya saat mau kena itu rasanya pengen tidur. Kayaknya agak capean, pengen tidur, hanya batuk dikit sama pilek dikit. Batuk juga pilek seperti yang biasa-biasa, Bu. Tidak sampai alami sesak nafas segala itu. Nah, jadi saya itu memang kita ya percaya bahwa Tuhan itu pasti menyembuhkan kita melalui obat itu. Tapi saya pernah dengar kesaksian Pak khotbah Pak Pendeta Heri, katanya kena COVID antara 2 pilihan, sembuh, kalau nggak mati. Saya pikir kembali ke matinya, Pak. Wah, itu khawatirkan juga tak. Ya. Saya tidak isolasi di. Ya, baru terasanya hikmat itu punya istri, Bu. Sejak 2 minggu luar biasa. itu yang melayani makan, suguhan minuman, sediapin semua itu betul-betul istri, ya kan? Iya, benar. Memang anak bisa kita suruh, tapi kalau anak lagi posisi buka toko kan nggak bisa disuruh kan. Jadi istri kebanyakan standby di rumah sebagai rumah tangga dan sebagai ya keadaan kita begini ya istri mesti melayani gitu Bu. Ya. Itulah saya juga banyak dengar kalau nggak kemana-mana saya buka semua channel-channel ada hubungan kesaksian, ya kan, ada Zoom segala, kadang-kadang saya ikut, ya kan. Jadi saya juga merasakan lebih dekat, lebih mengenal Tuhan kalau dalam keadaan situasi kita begini, Pak, ya kan. Ya puji Tuhan lah. Makanya kalau ada teman, mohon maaf, kita harapkan jangan kena, tapi kalau kena jangan terlalu mengkhawatirkan, ya kan. Tuhan. Obat tetap dimakan, kita doa supaya Tuhan jamah dari makanan obat itu kita bisa cepat disembuhkan, Bu. Akhirnya saya udah 2 minggu. Amin. Periksa lagi, ternyata udah negatif. Ya udah negatif, bos bilang udah. Wah, puji Tuhan, 2 hari besok kan pas saat itu kan kebutuhan libur. Ya udah, lusa lagi Pak Susanto masuk lagi aja. Ya, puji Tuhan lah Bu, sekarang udah seperti biasa, udah sehat. Haleluya. Berkat atas doa kita akan zaman terlalu kita ucapin. Amin. Sama teman-teman Pak Pendeta semua yang jadi grup YK3 itu, sama dari jemaat gereja kita sini juga semua saya ucapin banyak terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat semuanya ya Bu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu salah satu fungsinya kita Bapak Gembala sama saya punya ide untuk kita Zoom sendiri aja dulu, tidak disiarkan langsung supaya kami juga mengetahui, karena ada beberapa malahan seperti Pak Susanto termasuk menyampaikan sesudah sembuh. Jadi aduh, kata Bapak, mungkin karena kita juga tidak boleh berkunjung, jadi kadang seperti Ibu Jemima di inbox ke saya gitu ya. Jadi seperti Pak Susanto sudah menyampaikan kesaksian, seperti Pak Heri juga di khotbah Pak Heri, memang kalau kita dapat COVID pada kenyataannya hanya ada 2, sembuh atau Tuhan berkehendak lain kan. Tapi saya percaya kita semua minta kalau kita keadaan sakit apapun itu termasuk COVID ini, kita minta kepada Tuhan dengan iman percaya kita kepada Tuhan, kita minta kesembuhan daripada Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan mengizinkan itu bagi kita
kita meminta. Sakit apapun itu, kadang kan seperti tadi kami ada sempat berkunjung ke salah satu jemaat, dia juga malahan dia hanya sakit biasa, dia sudah berpikir, jangan-jangan saya COVID. Ternyata hanya sakit biasa, karena waktu-waktu seperti ini memang kebanyakan sakit menuju ke arah tapi siapapun kita dengan kesehatan yang luar biasa ya, siapapun kita yang mengalami peristiwa seperti Pak Susanto, Ibu Jemima, Pak Andika yang sudah melihat termasuk Novianto, sebenarnya dia juga sempat kena, dia sampaikan kepada kami. Saya percaya itulah kesaksian kita di sore hari ini, bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan kita terus meminta Tuhan berikan waktu untuk saya bersaksi, menjadi kesaksian. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan, dan waktunya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Katakan pujian ini, aminkan pujian ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Berarti Tuhan akan selalu beserta saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, amin. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, yes Lord. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini kepada Tuhan bersama-sama. Firman-Mu berkata, kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau ku nantikan,
ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Gembala. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus di sore hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tak dibatasi oleh apapun itu. Kami percaya Tuhan, karena Engkau ajaib, Engkau dahsyat, pertolongan-Mu bagi kami tidak pernah terlambat. Oh, biarlah firman-Mu yang berkata bahwa kami dikuatkan karena kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami siapkan hati kami, kami siapkan hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi setiap pribadi kami, bahkan bagi setiap anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kekuatan firman Tuhan ini akan menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah permasalahan kehidupan kami, di tengah-tengah badai pencobaan, di masa-masa pandemi ini Tuhan, firman-Mu yang akan menjadikan kesaksian dalam kehidupan kami. Tuhan, kami pegang janji-janji-Mu, karena janji-janji Tuhan iya dan amin. Terima kasih memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Engkau menutup bungkus dengan kuasa-Mu, hikmah akal budi Engkau berikan. Engkau menyampaikan suara hati-Mu di sore hari ini Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin mengerti apa maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah apa yang menjadi kemauan Tuhan, itulah yang akan kami mempersembahkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kami beri waktu kepada Bapak Gembala. Shalom. Shalom. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan. Selamat sore semua Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Selamat bergabung semua Bapak Ibu. Ada Eyang, ada Ibu Ike, ada Bapak Putra, Bapak Santo, ada Ibu Lady, ada Ibu Agnes dari Makassar. Puji Tuhan. Ada Andro ini, mana ini Andro video ini, saya buka. Nah, Rafael, ada Ibu Roslin juga belum dibuka. Ini videonya. Bu Meike juga. Melisa. Apa kabar semua? Sehat-sehat semua ya? Ya, puji Tuhan. Mari saya akan langsung baca satu bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus di jemaat Efesus. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ya. Kita akan berangkat dari pembacaan firman Tuhan ini ya. Efesus pasal yang ketiga ayat yang Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya akan bacakan firman Tuhan biar Bapak Ibu bisa menyimak firman Tuhan ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya baca, Bapak Ibu bisa renungkan firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, sekali lagi saya baca ayat yang terakhir, segala berkat rohani di dalam sorga. Ada satu pertanyaan yang
timbul dalam pemikiran saya, yaitu apakah kita sudah punya segala berkat rohani yang ada di dalam sorga? Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, perlu menjadi perenungan buat kita. Apakah kita sudah memiliki yang namanya berkat rohani yang ada di sorga, yang ada di dalam kerajaan sorga? Ini Bapak Ibu, menurut saya ini terlalu apa ya? Sudah sangat luar biasa apabila kita sudah memiliki berkat, segala berkat rohani yang ada dalam sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, salah satu berkat yang ada di dalam kerajaan sorga yang kita miliki adalah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu salah satu. Teristimewa kepada mereka yang sudah percaya dengan sungguh bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, saya yakin saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya yakin saya sudah memiliki berkat rohani yang pertama itu tadi, yaitu berkat keselamatan. Kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, Bapak Ibu, di dalam Dia Allah telah memilih kita. Ya, ayat yang keempat. Sebelum dunia ini dijadikan, ternyata Allah sudah memilih engkau. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dipercaya? Bagaimana mungkin sejak dunia ini ada, Allah telah memilih engkau. Allah telah memilih kita. Terus dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Dan ini sungguh sangat luar biasa berkat-berkat rohani yang kita dapat. Saya berharap Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita sudah memiliki yang namanya berkat rohani. Dan saya sudah sebutkan tadi bahwa berkat-berkat rohani yang ada di dalam kerajaan sorga, salah satunya, apakah kita sudah merasa bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, perlu kita merenungkan pertanyaan yang timbul dalam hati kita. Apakah kita sudah memiliki segala berkat rohani yang ada di dalam sorga? Bapak Ibu, kita boleh flashback, melihat situasi dan keadaan kondisi saat ini. Ya. Kondisi kita saat ini terkadang tidak memungkinkan kita untuk kita bisa berkarya di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita punya berkat-berkat rohani, kita percaya bahwa ada Tuhan, ada Allah yang selalu memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, segala berkat rohani yang ada di dalam kerajaan surga ini berbicara tentang apakah kita sudah punya apa yang namanya keselamatan itu. Apakah kita yakin bahwa di dalam Dia Allah telah memilih kita? Apakah kita yakin bahwa di dalam Dia melalui kematian Yesus di kayu salib, darahnya yang tercurah, apakah kita yakin kita beroleh penebusan? Amen. Bahkan dikatakan di dalam Kristus ayat yang 11, kami mendapat bagian yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan oleh Allah kalau kita di dalam Dia?
Bahkan Bapak Ibu, ayat yang ke-13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, maka di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita dimeteraikan oleh karena darah Kristus, oleh karena Roh yang sudah memerdekakan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengenal Kristus dengan baik, kita sudah punya berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dan kita dimeteraikan oleh darah Kristus, oleh Roh Kudus yang menciptakan kita. Dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi ada jaminan buat kita untuk kita memperoleh seluruh bagian di dalam kerajaan sorga, bagian harta yang ada dalam kerajaan sorga. Haleluya. Berbicara tentang berkat rohani Bapak Ibu, perlu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi kalau kita baca ayat yang terakhir ini sangat luar biasa. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Nah, kalau kita menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan, pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh benar-benar percaya kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sudah menolong kita? Bapak Ibu, terkadang kita berpikir bahwa saya kan sudah percaya, saya kan sudah meyakini, saya kan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak memperlihatkan yang namanya dia memiliki berkat-berkat rohani. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, salah satu tadi yang saya katakan bahwa berkat keselamatan yang sudah kita miliki, sudah diberikan oleh Tuhan, sudah melekat di dalam hidup kita, maka yakinkanlah itu, bahwa melalui meterai dari Roh Kudus yang dijanjikan bagi kita semua, maka Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan buat kita untuk kita memperoleh seluruh bagian yang ada di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, tergantung dari karakter kita. Karena karakter kita ini benar-benar mempengaruhi iman percaya kita. Terkadang kita Bapak Ibu, karena kita terlalu meyakini akan diri kita, maka kita mulai sombong dengan hal itu. Sudah mulai sombong dengan hal-hal kerohanian. Kita kadangnya jadinya seperti itu Bapak Ibu. Mari kita coba menghindarkan yang namanya kesombongan rohani yang ada di dalam hidup kita. Ini yang membawa kita hancur, membawa kita tidak bisa dekat dengan yang selalu negatif. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, sore hari ini saya boleh menyampaikan hal ini walaupun hanya melalui live streaming melalui Zoom. Bapak Ibu, kita sementara ini waktu kita diuji. Ya. Situasi dan kondisi kita saat ini sedang diuji. Kita tidak bisa melakukan pertemuan. Dan salah satu cara yang harus kita lakukan bertemu melalui media sosial seperti ini.
Saya memang betul-betul merasakan, kita akan lebih dekat lagi. Oleh karena Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus, dalam situasi dan kondisi seperti ini Bapak Ibu, kita tidak bisa bertutur sapa satu sama yang lain, dekat satu sama dengan yang lain, bertemu, menyampaikan mungkin persoalan-persoalan kita, menyampaikan mungkin unek-unek kita. Kita tidak bisa bertemu oleh karena situasi dan kondisi. Seakan-akan iman kita diuji Bapak Ibu. Seakan-akan dengan situasi dan kondisi saat ini, iman kita diuji oleh Tuhan. Nah, kita kembali kepada karakter kita yang Tuhan sudah bentuk dalam hidup kita. Dalam situasi dan kondisi saat ini Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan semakin hari semakin jauh oleh karena situasi dan kondisi Bapak Ibu. Semakin hari semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari persekutuan, semakin jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah Bapak Ibu. Sehingga kita semakin hari tidak bisa terkontrol lagi iman kita kepada Tuhan. Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Sekalipun hanya melalui media seperti ini. Mungkin bertatap muka Bapak Ibu, tetapi apalagi kalau video tidak dihidupkan. Ya, kita tidak bisa melihat wajahnya. Baterai tolong. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama, bangkitkan iman kita, supaya dalam situasi dan kondisi kita saat ini, yang betul-betul terhimpit oleh keadaan kita, marilah kita berusaha supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih pererat iman kita kepada Tuhan. Supaya pada yang siap sedia. Siap menyambut kedatangan Tuhan. Dan kita orang-orang yang akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus. Melalui live streaming seperti ini untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mengusahakan berbagai cara untuk kita bisa melakukan pertemuan. Dalam bentuk sama. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak kepada kita supaya kita lebih dekat lagi, bertekun lagi kepada Tuhan. Oleh karena dalam situasi ini kita tidak tahu seperti ini. Yang paling penting kita harus dekat dengan Tuhan. Yang paling utama kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu bersyukur bahwa dalam setiap apapun itu, Tuhan selalu menolong. Saya terus mau mengajak kepada kita semua. Mengandalkan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Milikilah berkat-berkat rohani yang ada di dalam sorga. Milikilah berkat-berkat rohani yang ada di dalam sorga. Karena hanya di dalam Dia, Allah telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dia,
Allah telah menentukan engkau menjadi anak-anak. Di dalam Dia beroleh darah penebusan dari sorga. Karena di dalam Dia kita mendapat bagian yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena di dalam Yesus, di dalam Dia, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ingat. Dan di dalam Roh Kudus, di dalam Dia, jaminan bagian yang ada di dalam kerajaan sorga itu. Berkat-berkat rohani yang ada di dalam kerajaan sorga itu. Kita akan miliki, Bapak Ibu. Dan ada banyak sekali berkat-berkat rohani yang ada di dalam sorga. Yang Tuhan mau curahkan bagi anak-anak Tuhan. Bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Milikilah berkat-berkat rohani ada di dalam kerajaan surga. Amin, amin. Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat renungan kita pada sore hari ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan akan tolong semua jemaat-Mu yang ada di virtual Zoom meeting ini. Dan juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang tidak hadir pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan tolong berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Semua persoalan tantangan di dalam jemaat Tuhan kami berdoa Tuhan berkati, berikan jalan keluar. Berikan jalan terbuka bagi jemaat-jemaat yang sedang bermasalah. Mungkin dalam pekerjaan mereka. Mungkin dalam mereka Tuhan berusaha. Usaha apapun itu Tuhan. Kami berdoa berkati mereka. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, terima kasih Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Saya percaya keluarga besar di SDA Anugerah Serang sudah menerima berkat rohani. Salah satunya yang teristimewa yaitu penebusan, keselamatan yang sudah diberi, kita sudah terima. Amin. Haleluya. Untuk itu kita tetap semangat untuk melakukan perbuatan yang terbaik yang kita maukan bagi Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan di sore hari ini, kiranya kita diberkati semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pastinya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, keluarga besar di SDA Serang Kopassus tetap dalam iman kepercayaannya kepada Yesus yang adalah juru selamat. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum Bapak Gembala akan menutup kita di dalam doa syafaat dan memberkati kita semua. Tadi Bapak Gembala bilang wajah-wajah ini tidak kelihatan, wajah-wajah penuh kemuliaan ya. Nah kelihatan nanti di akhir bisa membuka wajah-wajah kita. Stor muka gitu ya. Haleluya. Dan nanti kita saling mengingatkan untuk minggu depan selama PPKM khusus kita akan beribadah seperti ini untuk kita saling bersakti seperti Pak Susanto. Mungkin minggu depan Mama Glory, ada Pak Yoel ya. Dan pengumuman untuk persembahan kita seperti yang sudah diumumkan di grup bisa dikirimkan melalui nomor rekening Bapak Gembala atau nomor rekening Ibu Lady. Nanti Ibu Bendahara dikirim lagi ya nomornya ya. Diingatkan lagi ya. Ya. Tapi kita akan berdoa untuk persembahan kita. Saya yakin dan percaya setiap masing-masing kita sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita terus belajar dengan rela berkorban gitu. Entah kapan dia akan disetorkan, entah pas ketemu Ibu Lady atau meminta nomor rekening Ibu Lady atau meminta nomor rekening Bapak Gembala. Yaitu mari kita doakan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Kami bersyukur karena kami yakin dan kami percaya kami sudah menerima berkat dari surga yaitu keselamatan.
dan kami akan mempertahankan keselamatan itu sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kami yang tetap percaya dan tetap beriman teguh kepada Tuhan. Kami mempersiapkan persembahan kami masing-masing Tuhan, kami ingin belajar, berkorban Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, kami percaya kami tetap diberkati dan kami bisa memberkati pekerjaan Tuhan di SCA Anugerah Serang. Terima kasih Tuhan memberkati setiap persembahan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati persembahan di sore hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bapak Gembala akan menutup kita di dalam doa dan kita akan menerima berkat Tuhan di sore hari ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan dan mengajar dan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, tanah bergelombang, tanah yang berubah menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja. Bekerja di ladang yang Roh Kudus yang dikekuatan, amin, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, tanah berubah menjadi siap dibangun, menjadi siap di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, tanah yang berubah menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, sama-sama kita siapkan hati kita dan Bapak Gembala akan berdoa buat kita semua. Teristimewa juga kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit dan beberapa jemaat Tuhan yang bersyukur karena sudah dipulihkan dari apa yang namanya COVID-19. Kami bersyukur di sore hari ini Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita. Haleluya, Bapak Gembala berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita mau menutup ibadah kita pada sore hari ini dan kita mau berdoa syafaat. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan hari ini setelah kami selesai beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, kami sudah bersaksi, mendengarkan kesaksian, dan kami percaya hari ini Tuhan kami sudah diberkati oleh Tuhan, baik lewat firman Tuhan yang sudah memberkati kita hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini. Kami berdoa biar Tuhan akan tolong berkati semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini untuk bisa beribadah bersama-sama. Sekalipun hanya melalui Zoom Tuhan. Kami berdoa berkati semua. Berkati keluarga demi keluarga Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa bagi jemaat
jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang tidak sempat masuk ke dalam semua keluarga. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan, kami berdoa Engkau jamah dan sembuhkan. Kami terus berdoa buat Ibu Jemima yang sampai saat ini Tuhan masih isolasi mandiri, Bapak. Kami berdoa biar jamahan kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Jemima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus menyembuhkan Ibu Jemima, Tuhan. Kami percaya, Bapak, mungkin ada juga jemaat-jemaat yang lain yang sedang sakit, Bapak, yang kami tidak sebutkan satu demi satu, yang kami tidak tahu. Tuhan, mari Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Ibu Muji, Tuhan, dalam pemulihan kesehatannya, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjamah dengan kuasa-Mu, sehingga dia boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Kami berdoa juga, Tuhan, buat Eyang. Kau pelihara terus kesehatannya ya, dalam usia yang sudah tua, yang lanjut, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, terus kuatkan. Tuhan, terus berkati dia. Beri terus sukacita, damai, sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga dia kuat di dalam Tuhan. Semasa dia masih ada dalam dunia ini, Tuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Bapak Mulyadi dalam usia yang lanjut, Tuhan. Kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anaknya semuanya sampai kepada cucu-cucunya melalui Bapak Mulyadi ini, Tuhan. Anak-anaknya semua boleh diselamatkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak, Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Kristanto saat ini yang sedang cuci darah, Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Kristanto ke dalam tangan Tuhan. Bapak, biarlah kuasa Tuhan menjamah dia, menyembuhkan dia, Tuhan, sehingga dia boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Atau juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan Bapak. Kami juga menyerahkan, Tuhan, istri dari Pak Putra yang sampai saat ini sedang menunggu kelahiran, Bapak. Kami berdoa, Tuhan, berkati, oh, istri dari Pak Putra, Tuhan. Kami berdoa sampai pada proses kelahiran, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, tolong berkati dalam nama Yesus. Campur tangan, Tuhan. Berikan kesehatan bagi istri Pak Putra, Tuhan, pada waktu dia melahirkan, Tuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa khusus buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa, Tuhan, buat pemerintahan kami. Dari presiden, wakil presiden, Tuhan, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan bupati, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, tolong berkati sampai kepada kecamatan sama, Tuhan, kelurahan, RT RW, Tuhan. Engkau berkati pemerintahan kami. Kami berdoa terus buat penanganan COVID-19 ini, BNPB, Polri, TNI, Tuhan, para dokter-dokter dan perawat, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, Bapak, supaya mereka, Tuhan, boleh diberikan kekuatan, kesehatan, sampai mereka selesai, Tuhan, melaksanakan tugas dari negara, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Kami hanya berharap, Tuhan, supaya COVID-19 ini bisa berakhir dan boleh berakhir, Bapak. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu, Tuhan. Lindungi dari wabah virus corona ini, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ataupun kami bisa sempat kena, Tuhan, kami berdoa, Tuhan pasti akan menyembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu lebih berkuasa daripada virus ini, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini, Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah menerima berkat-berkat rohani yang dari Tuhan. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu, Tuhan. Berkati jemaat, Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, apapun itu, Tuhan. Kami memberkati dalam nama Yesus, Tuhan. Biar Tuhan akan berkati mereka. Terima kasih banyak, Bapak. Kami mau tutup ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, siapkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya nikmat dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta tuntunan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput mereka yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabarnya? Buka videonya, kita foto bersama. Haleluya. Bagaimana kabar Ibu Lasmi? Sehat? Yang nggak buka video jangan mandi ya. Maksudnya sehat aja. Bagaimana kabar Ibu Mega? Roslin sehat, Ibu Roslin? Sehat Pak. Oh, dari tadi. Tolong difoto bilang siapa yang gitu. Sini nggak bisa. Mana? Chandra belum buka ini. Tunggu, ada si Rahel masuk. Iya. Ini bawah. Oke. Ria, Bapak Gembala mau foto. Tunggu belum ya, sebentar. Rahel Rema ikut, Rahel di bawah Pak. belum videonya. Itu Mami katanya, itu Mami. Ah, ini saya sama Rema. Ayo Pak. Oke ya. Ini ada Rema, Pak Susanto, Ibu Ike, keluarga Ibu Lois. 1, 2, 3. Woi, tunggu belum? Nah, berikut. Nah, ada Bapak Gembala, ada Kak Yeli, ada Pak Yoel, ada Bapak Gembala. Mana yang satu buka, Pak? Oh, signal susah yang satu ya. Ada Meike. Mana Meike? Keluarga Miss Meike, boleh kelihatan wajahnya. Ada Mami, ada Bapak Gembala, ada keluarga Pak Yoel. Oke, 1, 2, 3. Ayo, sekali lagi Miss Meike. Maju sedikit lagi. Ya, gitu. Ya, good. Oke ya. Ada Ibu Roslin, ada Bapak Putra, ada Ibu Rasma, Ibu Agnes sudah bergaya. Ada Mas Eko yang lagi santai. 1, 2, 3. Ya, mantap. Ada Melisa, ada Chandra. Rahel, mana wajahnya Rahel? Rahel. Nah, ada si Rahel. 1, 2, 3. Tutup aja. Apa kabar Mami? Oke, sudah. Jadi semuanya sudah ya. Oke, boleh bertapa. Tapi sebelumnya minggu depan pengumumannya sebelum kita dapat perintah dari Kopassus atau dari Pak Yohanes yang Mangga 2, berarti kita masih seperti ini. Nanti yang melayani pujian Ibu Lois sama Andro ya. Kan karena aku mau bawa firman Tuhan. Oke ya, Ibu Lois ya. Jadi Ibu Lois yang WL dan Andro yang main musik. Ibu dijadwalin sama Pak Gembala soalnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye bye. Mami.